Halo semuanya, perkenalkan nama saya Celmita Ausin dengan NIM 2405126212 dari Prodi PKN FKIP Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak milik dalam hukum agraria dengan dosen pengampu Bapak Radini SHMH. Oke, langsung saja. Nah, mari kita bayangkan jikalau hukum agraria adalah sebuah kerajaan properti dan jenis-jenis hak atas tanah sebagai pangkat kekuasaannya. Yang pertama ada hak guna usaha atau HGU, adalah menteri yang berkekuasaan besar tetapi bersifat sementara. Yang kedua ada hak guna bangunan atau HGB, adalah sebagai gubernur yang berkuasa di wilayah tertentu tapi terbatas oleh waktu. Dan yang terakhir, yang ketiga ada hak milik atau HM, adalah sang raja yang berkuasa mutlak, turun-temurun dan abadi. Nah, dari ketiga ini bisa kita lihat bahwa hak milik adalah hak yang terkuat, terpenuh, dan turun-temurun yang dimiliki warga negara atas tanah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA pasal 20 sampai 27, di mana yang berisi fondasi hukum yang mendefinisikan, membatasi subjek, mengatur cara memperoleh, dan mengatur cara hapusnya hak kepemilikan terkuat atas tanah di Indonesia. Nah, hak milik tidak memiliki batas waktu dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi dan dapat memberikan kekuatan hukum tertinggi. Nah, di dalam hak milik, pemilik bebas menggunakannya tanpa perlu perpanjangan dan menjadikannya jaminan kredit yang paling bernilai. Lalu di dalam pasal 6 UU-PA yang berbunyi, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Meskipun haknya terkuat, tanah tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi atau ditelantarkan loh. Nah, contoh nyatanya tuh seperti pemilik harus melepaskan haknya dengan ganti rugi yang adil, dan jika tanahnya diperlukan negara untuk kepentingan umum, contohnya kayak pembangunan jalan dan fasilitas publik. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu, hak milik adalah hak kepemilikan mutlak bagi negara Indonesia, tetapi penggunaannya harus selalu selaras dengan kepentingan masyarakat dan bangsa. Hak milik adalah hak suci yang memberikan kepastian, keamanan, dan keluasan. Dia merupakan fondasi bagi modal dan kesejahteraan warga negara. Namun, kekuatan ini selalu diimbangi oleh fungsi sosial, mengingatkan bahwa setiap jengkal tanah di Indonesia harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan semangat UU-PA 1960. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hak milik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.